Nih, langsung siap. Let's go. Yuk, kita ke studionya Quranisha Project di atas. Oke. Oh ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Silakan, Mas. Oh ini. Halo. Ini Pasha Ando. Hai. Safri Ando. Oke. Kita ada Niken satu Oh, lagi. hai Niken. Waalaikumsalam. Oke. Jadi ini sekarang lagi mau proses rekaman bacaan ayat ya? Iya, jadi ini lagi mau rekaman dan Pasha sebagai Head of Production di Quranisha Project akan ngerekam dan talentnya ada di situ, Mbak Niken, dan Mas Safri sebagai pembimbing ngajinya, jadi tajwidnya supaya betul gitu kan. Surat 73, Niken oke ya, surat Al-Muzammil ya. Oke, kita nanti rekam aja dulu, biasanya kita rekam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya gitu. Oke, yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai rekaman Niken baca surat Al-Muzammil. Oke, bismillahirrahmanirrahim, yuk kita mulai. Matiin AC-nya dulu ya. Oke, supaya nggak ada noise. Dan udah siap Niken? Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Muzammil dari Ta'awuz sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ayat pertama, ya ayyuhal muzammil tebal. Ya ayyuhal muzammil. Oke. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Bagus. Terus lanjut. Nisfahu Pakai hak yang tebal. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Minhu qalila. Oke, bagus. Terus lanjut. Aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Qur'ana dua ketukan aja. Qur'ana tartila. Qur'ana tartila. Oke, bagus, lanjut. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Oke, bagus. Qawlan itu dia masuk ikhfa qifi. Qawlan thaqila. Qawlan thaqila. Bagus. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa muqila. Oke, tinggal dilancarkan. Udah bagus. Oh jadi udahan ya Ci tadi barusan? Iya, ini 5 ayat ya? Iya, 5 ayat. Tadi Mbak Niken juga keren banget. Ada pendamping juga ya? Mas Safri, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Iya. Kece habis, keren. Nah kalau gini kita ngobrol-ngobrol dulu sekarang. Oke. Jadi kita sekarang soal lebih teknis ya sekarang sama Mas Pasha. Iya. Jadi kalau untuk alat-alatnya apa aja nih alat yang digunakan di sini? Kita pakai laptop, pakai software gitu. Oke. Softwarenya apa? Softwarenya Logic namanya. Itu software buat audio emang, rekaman audio gitu. Iya. Dan kita ngeditnya juga di sini di software ini juga gitu. Alat yang digunakan selain laptop adalah mikrofon. Sebenarnya cuma yang dibutuhkan itu yang relevan, maksudnya yang mainnya, yang benar-benar dibutuhkan itu adalah laptop, headphone, speaker sama mic. Mikrofon aja udah itu aja sih. Iya, tapi memang sangat apa ya, harus detail sampai AC harus dimatiin segala ya tadi ya. Iya, Oke. karena ini kan di rumah. Mm-mm. Itu pakai bisa lihat itu pakai kasur, kita pakai itu sebenarnya fungsinya cuma buat meminimalis noise kan. Kita kan pasti kan karena itu mic-nya sensitif sekali kan, jadi kalau kita gerak, kita di sini pun gerak aja nanti bisa kedengeran. Misalnya kita gerak begini kan, Oke. tangannya begini deh, itu kedengeran.
Nah itu untuk meminimalis itu fungsinya adalah kasur itu. Cuman kalau misalnya ada motor lewat kenceng gitu ya, kita harus cut dulu. Cut dulu ya. Kayak makanya itu AC dimatiin supaya hasilnya itu bisa Lebih maksimal. maksimal ya, Iya. gitu. Jadi jernih gitu hasilnya. Dan Lebih jernih ya. dan dengan jernihnya kan kita bisa menyampaikan energi si pembaca itu lebih clear dan lebih hikmat gitu. Nanti orang dengerinnya juga akan lebih khusyuk gitu. Lebih khusyuk ya. Wow, luar biasa ya. Dan tadi untung nggak ada bajai lewat ya. belum. Mantap. Kadang-kadang pesawat. Mungkin kita doa dulu soalnya tadi. Iya, doa dulu ya. Sudah diberikan jalan yang baik ya. Oke. Nah, berikutnya jadi berarti ada perlakuan khusus gitu ya kalau misalnya untuk setiap ayat yang dibaca gitu kan. Seperti tadi kan ada Mas Syafri gitu segala macam. Seperti itu ya, Pak Sa? Ya memang kalau misalnya kita rekaman ya harus emang amannya pasti harus ada pendampingnya, Iya, ya, untuk pendampingnya ya. menjaga tajwidnya. Selain kita menjaga kualitas audio, kita menjaga kualitas tajwidnya. Jadi ada dua yang dijaga, tajwid baca Qurannya dan audio kualitas audionya harus. Tapi kalau untuk rekamannya sendiri sebenarnya sama aja kan kayak rekaman-rekaman yang lain, misalnya rekaman musik gitu segala macam. Iya sih sebenarnya basicnya sama sih kayak rekaman vokal aja, cuman ini kan di rumah nggak ada studio. Kalau di studio kan ada peredamnya, ya enak gitu kan. Misalnya kita terus ya ada ruang operator, ada ruang take gitu kan. Biasanya kita gampang lah itu aksesnya. Ini kan kita sederhana aja, cuman kita memakai keterbatasan kita, tapi tetap hasilnya maksimal gitu. Tapi kalau tadi ngomongin soal pemilihan ayat bacaannya, itu apakah dari teman-teman sendiri yang menentukan atau dari sang talentnya yang punya, wah gue lebih kena di ayat ini nih, gue mau baca ayat ini biar mungkin lebih dapat message-nya ketika dibacain ke orang lain gitu, seperti apa? Iya, jadi tentang pemilihan ayatnya memang biasanya akan kita tanyain dulu ke talentnya, apakah dia punya referensi atau yang emang ayat favoritnya yang dia pengen baca, atau kalau nggak ada dan kalau udah dibacain juga sama talent sebelumnya, biasanya kita tanya apa sih tema yang lagi lo pengen bacain gitu, lagi dekat gitu dengan kesehariannya gitu. Misalnya tentang orang tua gitu. Terus nanti kita akan pilihin ayatnya yang tentang itu. Terus kita akan tanya lagi back and forth gitulah ke talentnya. Ini udah oke belum? Setuju nggak sama yang ayat ini yang dibacain? Terus kalau udah nyaman ya udah. Terus habis itu talentnya datang, terus latihan dulu biasanya sama pendamping bacaannya. Setelah itu kita rekam gitu. Jadinya prosesnya kayak gitu kronologinya. Jadi memang di mereka juga dapat banget gitu. Iya. Ya, semua ayatnya sih memang masuk lah ya. Tapi maksudnya yang lebih dalam mungkin punya pengalaman pribadi banyak seperti itu ya. Ya, lebih relevan sama kehidupan sehari-harinya. Berarti nggak sedikit juga yang pas ngetek di sini ada yang nangis-nangis gitu segala macam ya. Nggak sih, nggak sampai sedramatis itu, Tapi ada yang terharu. Tapi mungkin kan ada yang kena banget gitu ya. Iya, memang. Itu nggak mengganggu proses rekaman gitu. Terlalu Malah membantu noise gitu. ini sih dia kalau misalnya dia lagi terharu misalnya ada emosi, dapat emosinya gitu, malah bagus, malah itu yang kita incer, malah dapet itu yang kita kalau misalnya dalam editing malah itu yang kita ambil gitu. Misalnya lagi baca emosinya artinya nih, dapet ya, oke. ini kan Croatia Project kan ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Jadi pas baca artinya dia terus ngerasa ada emosi di dalam diri dia kerasa gitu, terus dia kayak terharu gitu. Justru itu yang kita ambil karena pas didengar lebih wah gitu, kayak lebih suaranya jadi goyang gitu. Oh iya benar, ada sih Soalnya kemarin di kan hati. kalau misalnya nyanyi nih, suara ngetek buat suara vokal nyanyi. Kalau goyang kan retake. Iya, Tapi kalau iya. misalnya ini kayak misalnya bergetar, goyang, emosinya kan, emosinya, bicara iya. emosi gitu di situ. Itu di take justru, itu diambil yang, justru. itu yang kita ambil gitu. Yang menarik justru kemarin pas lagi yang ngomongin tentang hal yang tadi tuh yang bergetar itu, justru ayat yang dibacain adalah apabila didengarkan nama Allah, hatinya bergetar dan dia memang beneran emotionally intrigued gitu. Jadi emang energi itu yang kita mau sampaikan juga ke audiens. Jadi benar-benar real gitu. Iya pas ya waktu kemarin tuh pas banget ayat yang itu juga. Oke. Dan terkait konten juga memang harus dikhususkan gitu ya. Mengingat ini kan juga bahasa Arab juga kan ya, Mas Syafri juga. Jadi memang
itu harus diperhatikan cara membawakannya, cara membacakannya biar memang artinya nggak melenceng seperti itu ya. Iya. Oke. Kayak panjang pendeknya juga harus sesuai dengan apa makhrajul hurufnya gitu kan supaya Apa namanya, taujid? Tajwid. Oke. Iya. Siap. Oh, seperti itu ya. Wow, jadi ini yang menarik di sini nggak cuma sekedar membaca, tapi memang ini dipersiapkan Iya. dengan serius mungkin. Sekalipun mungkin kan orang bilang, oh ini anak muda nih yang bikin, tapi ya anyway kita nggak sembarangan, kita serius mengerjakan hal ini gitu ya. Wow, keren banget. Jadi pemirsa di sini sebetulnya saya sangat bangga, saya senang banget sama teman-teman dari Quran Indonesia Project ya. Jadi di sini mereka di antara banyak anak-anak muda yang memang mulai malu dengan apa yang mereka yakini, di sini mereka justru berani melawan arus. Di sini mereka bisa nunjukin, this is my faith. Ini yang gue percayai, dan mereka dengan caranya mereka menjadikan Quran itu relevan dengan anak muda. Ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah menginspirasi hari ini. Maju terus ya. Terima kasih. Keren banget. Terima kasih Mas.